Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Manusia Serigala. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Tujuanku saat ini adalah sebuah desa terpencil, letaknya di pelosok, jauh dari riuh lalu lalang kendaraan. Bahkan untuk mencapai ke sana, hanya satu angkutan umum yang ada. Itu pun hanya sampai batas desa. Sisa perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki, melewati kebun karet yang banyak tumbuh di sana. Entah mengapa aku mau saja dibawa ke sana oleh Biatun. Seperti ada kekuatan magis yang menuntunku. Padahal dari kecil aku tidak pernah mau jika diajak Biatun untuk mengunjungi kampung halaman. Bi, desanya masih jauh ya? Tanyaku sembari mengurut betis yang mulai pegal. Karena sudah hampir 1 jam, kami berjalan kaki di pinggir desa. Enggak, Arum. Palingan sebentar lagi kok. Paling sekitar 5 menit lagi kita sudah sampai. Jawab Bibi sambil tersenyum. Aku pun kembali berjalan mengikuti langkah Biatun. Suasana sudah mulai sepi. Hampir tidak ada lagi orang yang berpapasan dengan kami. Senja memang sudah hampir menjelang waktu maghrib akan tiba. Ternyata benar apa yang dikatakan Bibi tadi. Sekitar 5 menit dari percakapan terakhir, kami sudah tiba di desa. Lampu-lampu yang berasal dari pelita dan juga Petromax sudah menghiasi rumah-rumah penduduk. Listrik sepertinya belum ada di kampung ini. Hanya ada 1 atau 2 rumah yang memakai generator untuk menyalakan listrik. Itu pun rumah-rumah orang yang cukup terpandang di desa ini. Salah satunya adalah rumah kediaman nenek. Assalamualaikum, Nek. Seperti biasa, aku selalu mengucapkan salam saat hendak masuk ke dalam rumah. Biatun segera mencubit pinggangku. Aku menjerit kesakitan. Aku menjadi heran. Kenapa tidak boleh mengucapkan salam di sini? Tampak nenek berdiri di muka pintu, memperhatikanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perempuan lansia berwajah sederhana itu hanya menjawab salamku dengan suara sangat lirih, seolah-olah takut kedengaran sesuatu yang menakutkan. Arum, kamu sudah besar sekarang, Nak. Nenek memelukku penuh haru. Aku bisa merasakan kerinduan yang dalam melalui pelukannya. Aku memang sudah sangat lama sekali tidak bertemu nenek. Ibu selalu melarangku untuk mengunjungi nenek. Dan kepergianku kali ini pun tanpa sepengetahuan dari beliau. Ayo silakan masuk. Tidak baik berlama-lama di depan pintu. Seru nenek sembari menarik tanganku agar segera masuk. Ketika aku masuk, bulu kuduku tiba-tiba saja merinding. Sebuah desiran angin berhembus di tengkuk yang begitu dingin. Spontan aku menoleh ke sekeliling, tapi tidak kelihatan bayangan yang membuatku merinding. Semua terlihat hitam. Aku pun mengangkat bahu dan segera mengikuti nenek. Yang membuat aku keheranan adalah suasana di dalam rumah terasa sangat mencekam. Semacam sesajen diletakkan di setiap sudut ruangan yang berupa kembang 7 rupa. Kemenyan juga dupa yang menyala terus. Ketika aku hendak bertanya, Biatun sudah terlebih dahulu menyuruhku untuk diam. Aku pun tidak berani bersuara.
dan meminta diantar ke kamar. Kini waktu maghrib sudah tiba. Aku ingin melaksanakan sholat maghrib. Bibi lalu mengantarku ke kamar dan menunjukkan arah kamar mandi. Mesti diliputi sedikit rasa takut. Aku memberanikan diri untuk mengambil air wudhu dan langsung sholat maghrib. Lagi-lagi aku menggigil merinding, merasa seperti ada makhluk yang memperhatikan tindak tandukku. Lagi pula Biatun seolah tidak suka kalau aku masih terus sholat. Entah apa yang ada dalam pikiran Biatun. Tidak biasanya bersikap seperti itu. "Arum, sudah selesai sholatnya?" tanya Bibi seketika. Aku baru saja menyelesaikan kewajibanku. "Alhamdulillah sudah, Bi." "Kalau sudah, sekarang ikut Bibi. Di ruang tengah sudah berkumpul beberapa kerabat dekat kita." Aku mengangguk, menuruti perkataan Bibi. Ada apa sebenarnya? Kenapa banyak keluarga yang berkumpul? Meski banyak pertanyaan memenuhi rongga kepala, aku terus saja berjalan mengikuti si Bibi. Dan ternyata benar. Di ruang tengah telah berkumpul sekitar 6 orang. Wajah mereka tidak ada yang kukenal. Rata-rata mereka memiliki wajah yang agak mirip dengan ibu atau bibi. "Jadi ini anaknya si Surti?" tanya salah satu di antara mereka. Aku hanya terdiam. Nenek tidak nampak di sana. "Benar, Mang," jawab bibi penuh hormat. Tampaknya orang itu sangat ditakuti oleh semua orang di sini. Mungkin dia akan menjadi bagian dari kita sebentar lagi," ujar salah seorang dari mereka. Aku bertambah bingung. Ada apa sebenarnya dengan desa ini? Mengapa semua seperti sebuah teka-teki, termasuk tindak tanduk Biatun? Sampai waktu Isya telah tiba. Mereka masih sibuk membicarakan hal yang tidak ku mengerti sama sekali. Bahkan ketika aku pamit untuk sholat, mereka pun masih sibuk kasak-kusuk. Sempat sedikit terdengar olehku saat akan berlalu ke kamar, bahwa ada keraguan untuk menjadikanku penghuni kampung ini. Aku akhirnya tidak lagi bisa merekam pembicaraan mereka. Letak kamar cukup jauh dari ruang tengah. Apalagi aku juga harus segera melaksanakan sholat Isya. Namun tiba-tiba, sebuah tepukan terasa mendarat di pundakku. Setelah aku baru selesai berzikir, membaca lamat-lamat istighfar, dan juga asma Allah. Refleks aku pun menoleh mencari siapa yang usil menepuk pundakku. Tidak kudapati pemilik tangan itu. Kamar dalam keadaan kosong. Aku semakin bingung. Lagi-lagi bulu rumahku berdiri. Semakin cepat aku membacakan istighfar, juga ayat-ayat pendek yang bisa kubaca sebelum tidur. Murotal juga kuputar pelan-pelan, takut mengganggu orang-orang yang sedang berkumpul di sana. Tiba-tiba kamarku berguncang. Aku berpikir terjadi gempa. Suara-suara penuh kemarahan ramai sekali, memenuhi seisi kamar. Dulu ibu pernah mengingatkanku untuk tetap tenang. Apabila mendengar banyak suara atau sentuhan, tidak usah takut. Pesan ibu saat itu. Terus saja berzikir, pasti mereka tidak akan berani lagi mendekatimu. Dan benar saja. Setelah aku mengucap istighfar dan membaca surat lain, guncangan itu mulai mereda. Murotal masih tetap kuperdengarkan, mencegah gangguan datang lagi. Hanya saja aku masih mendengar geraman kemarahan mereka karena tidak bisa mendekatiku.
Seingatku ibu pernah bercerita kalau hampir seluruh penduduk di sini menganut ilmu hitam. Dengan keluarga besar ibu, itulah sebabnya mengapa ibu tidak pernah mau pulang dan tinggal di kampung ini. Ibu tidak mau mewarisi ilmu turun-temurun keluarga. Tiba-tiba panggilan Biatun menghentikan ingatanku pada ibu. Aku bergegas membuka pintu dan lalu menemuinya. "Ada apa, Bi?" tanyaku penasaran. "Tidak apa-apa. Kalau boleh sebaiknya matikan saja murotal itu. Banyak yang terganggu, Arum." Lagi-lagi aku dibuat kebingungan oleh Biatun. "Tapi Arum sudah terbiasa mendengarkannya, Bi." Biatun hanya mengernyitkan alisnya, tidak lagi memintaku mematikan murotal. "Malam ini sebaiknya kau segera tidur. Besok banyak ritual yang akan kita ikuti," perintah Biatun dengan tegas. Bibi pun lalu meninggalkanku sendiri dalam kamar. Aku bersyukur. Suasana kamar sudah lebih hangat sekarang. Hawa negatif dan dingin tadi perlahan mulai menghilang. Keesokan harinya, "Bagaimana tidurmu, Arum? Nyenyak?" tanya nenek sembari memberi segelas teh tubruk. Wangi teh itu begitu menggoda untuk minta segera diminum. Ternyata nenek juga sudah bangun dari tadi. Namun mengapa nenek tidak sholat subuh? Kuterima gelas berisi teh itu, bermaksud untuk meminumnya. Tapi sebuah bisikan seperti mengingatkanku untuk tidak meminumnya. Aku lalu meletakkan gelas berisi teh itu dan menggantinya dengan minuman segelas air putih hangat. "Sekar tidak minum teh?" tanya nenek dengan tatapan mata aneh. Aku hanya menggeleng, menolak secara halus, takut membuat ia marah. "Nek, apakah Arum boleh berjalan-jalan di sekitar kampung?" Aku mencoba meminta persetujuan dari nenek. "Tunggu hari sedikit terang, jadi bisa leluasa menikmati pemandangan indah kampung ini," usul si nenek. Aku akhirnya setuju. Kemudian aku diam-diam memerhatikan dari ujung mata. Nenek membuang gelas berisi air teh tadi ke dalam kamar mandi. Setelah langit mulai terang, aku pun berjalan di sekitar rumah nenek. Ketika melewati sebuah tanah kosong, aku tertegun, mengamati aneka bentuk makam menyerupai rumah. Di antaranya ada kuburan keluarga. Semua bentuk kuburan itu hampir sama. Hanya ada sedikit ornamen sebagai pembeda. Sebuah tepukan di pundak kembali kurasakan. Padahal hari sudah beranjak siang. Tidak mungkin ada makhluk astral yang berkeliaran. Aku kemudian berhenti menghela nafas agak panjang, mengucap istighfar dalam hati. Sebuah kelebatan seperti menuntunku ke suatu tempat. Aku berjalan saja menuruti arah yang dituntunnya. Ternyata aku dibawa ke satu bangunan kuno, penuh dengan ukiran kuno, terbuat dari kayu. Bangunan itu begitu berdebu. Ada beberapa kitab di sana. Aku begitu takjub. Ternyata itu beberapa Al-Quran. Juga ada beberapa sejadah yang sudah berselimut debu tebal. Mungkin tempat ini adalah semacam tempat untuk sholat bagi sebagian penduduk yang tidak mau menganut ilmu hitam. Soalnya ibu juga pernah bercerita kalau kakek buyut bersikeras tidak mau mengikuti kepercayaan penduduk sini hingga akhir hayatnya. Sebuah Al-Quran kuambil dan mencoba membersihkannya dari debu. Tulisannya memang sudah mulai buram,
Pasti karena tidak pernah dirawat. Kini menjadi lapuk. Aku masih bisa merasakan kehadiran sosok itu. Kini tengah menatapku. Tidak ada energi negatif yang beredar. Dia seperti menunjuk pada satu kotak yang tersembunyi di antara tumpukan barang-barang tidak terpakai. Tidak ada keraguan saat mengikuti petunjuk itu. Sedikit bergegas kubersihkan semua tumpukan itu dan membuka kotak kayu berornamen indah itu. Selembar kain berwarna putih tampak terlipat di dalam kotak. Karena aku penasaran, aku mengambil dan melilitkannya di tubuh. Kini hawa positif seketika begitu kuat menyelubungi tubuhku. Dari ujung mata, aku bisa melihat sosok itu tersenyum sebelum dia menghilang. Anehnya kain itu pun seperti menyatu dalam ragaku. Dan kini sebuah bisikan kembali terdengar agar membiarkan saja kain itu terus melekat sampai aku bisa keluar dari kampung ini nantinya. Sambil aku memperhatikan orang-orang yang berpapasan, aku terus melangkah kembali menuju rumah nenek. Kebanyakan dari mereka seperti kepanasan ketika berpapasan denganku dan menghindar untuk bertegur sapa. Sesampainya aku di rumah sang nenek, Biatun dan beberapa orang lain sudah menunggu kedatanganku. Wajah mereka terlihat begitu tegang. Arum, sekarang lebih baik kau ikut kami, dan kau jangan banyak bertanya. Aku terperangah mendengar perintah Biatun barusan. Kupandang tajam bola mata perempuan itu. Kelihatan sekali. Dia sedikit gugup. Aku digiring oleh mereka ke satu tempat. Nenek memandangku dengan iba. Ada air mata di sudut netra tuanya. Dia seperti tidak rela aku dibawa oleh mereka. Sepanjang perjalanan, aku terus memutar murotal dengan suara sangat perlahan. Bahkan hampir tidak kedengaran. Kakiku sudah sangat letih. Tapi tempat yang akan kami tuju belum juga kelihatan. Kini sudah hampir 1 jam kami berjalan. Matahari juga sudah berada di atas kepala. Sinarnya begitu terik, membuat peluh bercucuran di dahi. Sesekali aku menatap wajah dingin Biatun dan juga orang-orang itu. Banyak sekali burung gagak bertengger di ranting-ranting pohon yang tumbuh sangat lebat. Mata mereka begitu mengilat sangat tajam, seperti ingin menjadikan aku sebagai santapan. Bi, apakah Arum bisa istirahat dulu? Akhirnya aku meminta izin untuk istirahat. Jalan saja terus Arum, tidak lama lagi kita akan sampai. Ternyata Bibi tidak mengizinkanku untuk rehat. Sambil menahan letih, aku berjalan kembali. Akhirnya kami sampai juga, dan di depan kami berdiri sebuah bangunan kuno, berbentuk seperti pura. Ada gerbang di kiri kanannya. Sekarang kamu bisa istirahat, ucap Biatun lagi, sambil menunjuk satu sudut, dengan banyak bongkahan batu untuk beristirahat. Aku lalu duduk di salah satu bongkahan, melepaskan penat dan menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Banyak sekali bekas sesajen di sana, dan semuanya masih terlihat baru saja ditaruh. Sebenarnya ingin sekali bertanya pada Bibi, tapi lagi-lagi, Bibi hanya acuh. Bibi kemudian mengeluarkan beberapa roti dan nasi kepal yang telah dibungkus daun jati. Bibi memaksaku untuk melahap 1 bungkus nasi kepal beserta lauknya. Namun lagi-lagi, aku dilarang oleh bisikan itu. Akhirnya aku hanya mengambil sepotong rotinya. Sementara bungkusan nasi itu kutaruh di antara bongkahan itu. Kita menunggu sampai malam di sini,
Terdengar suara bibi berkata kepada orang-orang itu. Aku memandang ngeri pada wajah-wajah beku mereka. Aku sendiri tidak diperbolehkan keluar dan harus tetap berada di sana. Akhirnya aku pun telah pasrah, menunggu hingga malam tiba. Saat tengah malam, lolongan anjing terdengar begitu kencang, membuat bulu kuduku kembali merinding. Biatun tampak gelisah memandangku sesekali. Mereka seperti menyiapkan sesuatu di tengah ruangan, seperti akan mengadakan prosesi yang sakral. Biatun segera menyuruhku untuk mendekat ke tengah ruangan. Sementara suara-suara telah ramai terdengar, memenuhi seluruh ruangan, tanpa ada wujud nyata. Kini malam telah mencapai puncaknya. Kakiku mulai gemetar, tertatih berjalan menuju ke sana. Bisikan itu terus memanduku untuk tidak takut dan tetap berzikir, membaca istighfar. Sesaat tiba di tengah ruangan, energi negatif mulai terasa begitu dingin menyengat. Bibi dan orang-orang itu mulai menatap tajam ke arahku. Perlahan wujud mereka semua mulai berubah menjadi makhluk jadi-jadian, setengah manusia, setengah serigala. Dari moncong mereka keluar air liur yang sangat menjijikan. Arum, malam ini kau harus menjadi bagian dari kami. Karena di rumah juga mengalir darah keturunan penguasa kampung ini, yaitu manusia serigala. Aku begitu terkejut mendengar ucapan Biatun. Tidak, Bi. Aku tidak mau. Ibu juga tidak mau menjadi bagian dari komunitas kalian. Bantahku memberanikan diri. Tidak bisa, Arum. Kau harus menjadi bagian dari kami. Kali ini sebuah suara berat terdengar dari sudut ruangan. Entah dari mana datangnya. Seekor serigala besar telah berada di sana. Siapa kau? Tanyaku semakin berani. Hahaha. Aku adalah penguasa kampung ini, sahutnya dengan pandangan yang tajam. Tiba-tiba saja ruangan itu telah dipenuhi banyak manusia setengah serigala. Ternyata kampung ini adalah kampung manusia serigala. Itulah sebabnya ibu melarikan diri dan tidak mau kembali ke sini. Biatun awalnya juga mengikuti jejak ibu untuk lari dari sini. Tapi entah mengapa, akhirnya Biatun menjadi salah satu pengikut mereka. Bi, aku tidak mau menjadi manusia serigala, Bi. Seruku kemudian. Sementara pemilik bisikan itu menyuruh menunggu saat yang tepat untuk melarikan diri. Tidak bisa, Sekar. Kau harus menjadi manusia serigala, sahut Biatun dengan marah. Beberapa nyanyian tiba-tiba saja terdengar, mengiringi upacara pengangkatanku menjadi manusia serigala. Tawa-tawa histeris dan melengking, serta lolongan tajam, menyayat terdengar bergemuruh. Wujud-wujud tidak nyata tadi mulai bermunculan satu persatu. Ternyata mereka juga penghuni kampung ini. Semua berupa manusia setengah serigala. Terlihat menakutkan melihat moncong liar mereka meneteskan air liur, memperlihatkan gigi runcing mereka. Hai kau anak surti, mendekatlah kemari. Perintah serigala bertubuh paling besar. Jujur aku sangat takut saat menatap mata merah serigala itu. Moncongnya pun lebih banyak memiliki gigi-gigi tajam, siap mengoyak mangsa yang mendekat. Biatun memberi isyarat agar aku lebih mendekati mereka. Aku kemudian dikerumuni semua makhluk itu,
sambil menyenandungkan kidung-kidung bernada pemujaan. Suasana mistis pun semakin terasa. Sepertinya bukan hanya makhluk jadi-jadian ini saja yang hadir, tapi ada satu sosok yang mengendalikan mereka. Sesuatu yang tidak bisa kupandang secara utuh. Menyerupai serigala juga, tapi tidak ada unsur manusia. Lebih mirip dengan jin atau iblis. Kedatangan makhluk itu segera disambut dengan teriakan histeris, lengkingan tawa dan lolongan panjang. Aku bertambah takut, namun suara bisikan itu terus-menerus menenangkanku. "Kesini kau anak manusia!" Suara berat terdengar dari makhluk itu. Kakiku seperti terpaku, tidak mampu bergerak atau berlari. Tatapan matanya seperti ingin menghipnotisku. "Jangan menatap matanya," bisik suara itu segera, saat suatu dorongan ingin menarikku menujunya. Aku pun memalingkan wajahku, mengalihkan pandangan, membuat makhluk itu bertambah beringas. Sementara wajah-wajah serigala penghuni kampung juga menjadi marah. "Untuk apa kalian memanggilku? Dia tidak bisa menjadi bagian dari kampung ini. Binasakan saja dia." Tunjuk makhluk itu, penuh dengan kemarahan. Semua makhluk serigala yang berkumpul dalam ruangan berlarian mencoba membunuhku. Namun ada dua sosok manusia serigala tiba-tiba menghadang mereka. Dari warna pakaian yang masih melekat di bagian bawah tubuh, aku bisa menduga itu milik Biatun dan juga si nenek. Ternyata nenek juga diam-diam mengikutiku. "Tidak bisa, kalian tidak boleh membunuhnya," jerat nenek yang kalap. Dia mencoba menghalau penghuni kampung yang lain untuk tidak mendekatiku. Demikian juga dengan Biatun. "Perjanjian kita tidak seperti ini." Terdengar lengkingan Biatun sambil memukul satu manusia serigala yang mencoba menggigitku. Tawa mengerikan makhluk dan penghuni kampung bergema di seluruh ruangan, menertawakan kebodohan Biatun dan juga si nenek. "Kalian benar-benar bodoh. Anak Surti ini adalah santapan lezat buatku." Biatun dan nenek meradang, menghantam penghuni kampung yang ada. Bisikan di telingaku pun menyuruhku untuk segera berlari. Ini sudah saatnya aku meninggalkan desa ini. Aku juga diperintahkan melepaskan lilitan kain putih itu dan melemparkannya ke ruangan. Setelah berada di luar, sesaat aku menjadi ragu, tapi pandangan Biatun dan nenek menguatkan tekadku untuk segera keluar. Mereka sepertinya sudah pasrah dengan kutukan yang selama ini mereka terima, menjadi makhluk setengah serigala. Makhluk itu berupaya menutup pintu dan menerjangku saat berlari keluar. Namun sebuah kekuatan seperti menolongku dan membuat makhluk itu terpental. Bisikan itu menyuruhku untuk terus berlari dan membaca istighfar. Cairan bening menyerupai air mata keluar dari bola mata Biatun dan nenek. Juga lolongan menyayat mereka, mengiringi kepergianku. Seperti pesan bisikan itu, setelah berada di luar, aku segera melepaskan lilitan kain berwarna putih itu dan melemparkannya ke dalam. Aku begitu takjub melihat apa yang telah terjadi. Kobaran api begitu besar, tiba-tiba datang dan menghabiskan semua makhluk yang ada di sana, termasuk Biatun dan nenek. Air mata pun seketika menetes di kedua pipiku. Aku menjerit memanggil Biatun dan nenek, tapi api telah membakar hangus mereka semua. Kemudian aku dituntun pemilik bisikan itu
untuk kembali ke desa yang sudah lenggang dengan penghuninya. Setelah membawa semua barang-barang, aku kembali dibawa untuk meninggalkan desa terkutuk itu. Ternyata hampir semua penghuni kampung ini melakukan persekutuan dengan iblis, kecuali kakek buyut dan beberapa penghuni lain yang telah dibunuh mereka. Sampailah aku di batas desa. Pemilik suara itu pun menampakkan wujudnya. Ternyata dia adalah kakek buyutku yang tidak rela aku menjadi salah satu bagian dari makhluk mengerikan itu. Perkampungan pun akhirnya semua menjadi abu dan akan hilang keberadaannya. Kakek buyutku telah menyelamatkanku dan mengeluarkanku dari lingkaran mistis yang akan membelengguku nantinya. Suara ibu tiba-tiba terdengar, membuatku berlari ke pelukannya. Ternyata ibu juga berhasil keluar dari lingkaran ini karena pertolongan kakek buyut dan telah mengirimkan pesan melalui mata batin untuk menjemputku di batas desa. Kami pun memandang kepergian kakek buyutku dengan haru dan senyum. Aku bersyukur akhirnya bisa terbebas dari makhluk menyeramkan itu. Meski Beatun dan nenek ikut menjadi korban. Memang sudah saatnya melepas masa lalu dan menuju masa depan yang lebih baik. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah yang dialami oleh Sekar Arum. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.